Assalamualaikum. Selamat siang. Siang juga Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, Tegar googling nih sama Zia. Di sini kan ada tempat penginapan. Keluarga kami itu ingin datang ke Bandung nih Bu. Iya. Mau lihat-lihat ada berapa tempat sih Bu di sini Bu? Ya, saya tunjukin, boleh lihat. Oh, langsung tunjukin? Let's go, Boleh. Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Oh, Ibu Ade. Ibu Oh, Ibu Ade. Ayo Bu, Ade. mau lihat sekalian. Wah, kayaknya banyak di sini ya Bu penginapannya. Ada 6 kamar. 6 kamar. 3 single, 3 twin. Oh, Ini yang singlenya. Harganya berapa yang ini Bu? Yang ini 250. wow. Jadi kalau misalkan keluarga untuk 2 orang hitungannya berarti 125.000. Di sini bagus banget ya. Nyaman. Tenang. Iya. Bu, kayaknya kita pengen cari tempat wisata daerah sini yang deket di mana ya? Di mana Bu? Kebetulan di sini juga ada museum perbendaraan. Sebelah mana Bu? Ada masuk gedung sama kantor depan itu. Oh, di depan. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh. Oh, jadi kalau misalkan bawa keluarga ke sini juga nanti bisa wisata ke sana ya berarti ya. Bener banget. Sambil main kita Kita uji kesana. coba dulu hari ini ya. Ya udah Bu, kita izin mau main dulu kayaknya mau lihat Main dulu. ke museum. Makasih ya Bu ya informasinya Makasih ya, Bu ya. Bu. Hatur nuhun Bu Ade. Mangga, Assalamualaikum. Halo Ibu. Ibu. Museum perbendaraan. Kami tadi ke belakang Bu. Ada tempat penginapan ternyata ya Bu ya. Iya. Katanya di sini ada museum sekalian aja sekarang main ke sini Bu. Selamat datang. Kita izin. Isi dulu ya Bu ya. Iya. Udah lama ya Bu ya kalau museum ini berdirinya Bu? Sudah dari 2016. Mari saya antar. Oke, Ibu sekaligus edukatornya berarti? Iya, Oke, ayo Bu. Mana nih Bu yang pertama Bu? Nah, ini jadi pengelolaan keuangan negara itu sudah dimulai dari zaman prakemerdekaan. Di zaman pemerintah Hindia Belanda kita sudah ada ini namanya VOC. Iya, iya. Jadi yang diberikan hak namanya hak oktroy, dia bisa mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. Di antaranya pajak. Jadi pajak zaman Belanda ditariknya oleh pemerintah VOC. Nah, terus kemudian terus berkembang sampai di tahun 1945 ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pertama yaitu Bapak Dr. Syamsi Sastra Widakda. Nah, kemudian kita baru mencetak uang, menerbitkan uang Republik Indonesia itu di tahun 1946. Oke. Tepatnya di tanggal 30 Oktober 1946 yang menandai berakhirnya uang Jepang dan uang ada dulu namanya uang kolonial, ya fase bank. Jadi mulai 1946 kita menggunakan uang Republik Indonesia. Kemudian ada momen kejadian di tahun 1950, ada sejarah negara membutuhkan uang sehingga ada kebijakan namanya sanering. Jadi dulu pernah kita uang itu digunting. Ya, itu terkenal dengan namanya istilahnya gunting Syafruddin karena Menteri Keuangannya saat itu adalah Bapak Syafruddin Prawira Negara. Jadi uang ini separuh dipakai sebagai alat pembayaran, separuhnya lagi untuk obligasi atau pinjaman nasional. Kemudian
kita lanjut ini di peristiwa-peristiwa penting tentang pengelolaan perbendaharaan negara yang dimulai dari masa 1945 sampai 1966. Itu dimulai seperti tadi, mulai negara merdeka, pembentukan Menteri Keuangan. Kemudian di tahun 1964 ini ada dibentuknya Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di bawah Menteri Anggaran Negara. Kemudian terus berkembang sampai 1997 itu mulai pengelolaan keuangan negara yang menggunakan komputerisasi. Kemudian ini juga dari 1998 sampai 2016 itu di 98 pernah terjadi penerimaan sumbangan uang dan barang, khususnya barang berharga dalam rangka mengatasi gejolak krisis ekonomi. Nah, ini kita ke alat-alat. Ini apa Bu? Timbangan bayi ini Bu atau gimana Bu? Nah, ini timbangan surat. Kalau dulu kan kita keluar masuk surat SPM yang dikeluarkan untuk belanja itu kan menggunakan surat. Nah, ini timbangannya. Jadi karena masih dokumen kan, masih persuratan. Kemudian SPM-nya itu dicetak, printernya seperti ini. Jadi belanja negara itu dikeluarkan berdasarkan surat perintah membayar yang disebut SPM. Kemudian, nah ini namanya real tape. Jadi kantor ini dulunya pernah digunakan sebagai kantor pusat pengolahan data informasi anggaran. Dia yang mengelola laporan realisasi anggaran seluruh Indonesia. Wow. Nah, laporannya itu kemudian dibaca dengan komputer. Ini mesinnya ada real tape, di samping juga dulunya ada komputer-komputer yang sebesar lemari. Itu di ruangan tersendiri dengan suhu yang khusus. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, setiap realisasi itu dicatat surat penagihannya. Aduh, dokumen. Wah. Betul. Nah, dasar pengeluaran itu adalah di DIPA. Jadi dulu diterbitkan untuk yang rutin dulu namanya DIK, yang tambahannya namanya suplemennya DIKS, kemudian berkembang menjadi DIPA. Nah, untuk cap, cap yang di DIPA pengeluaran negara itu menggunakan mesin stempel namanya mesin stempel emboss. Jadi dia tidak kelihatan, tapi ketika diraba itu ada. Nah, ini seragam pegawai KBN. Dulu di perbendaharaan di anggaran ini ada seragam, kita menggunakan seragam ini. Pengelolaan perbendaharaan itu mengalami pasang surut, kadang organisasinya besar, kemudian kecil. Nah, ini terakhir di 2014 kita Ditjen Perbendaharaan itu ada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan di bawahnya ada KPPN. Itu yang bertugas untuk tadi penyaluran alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Ini ruangan untuk pertemuan. Biasanya kalau ada kunjungan dari anak-anak sekolah, kita di samping memutarkan video tentang keuangan, tentang perbendaharaan, termasuk juga tentang politeknik itu STAN. Ini juga kita ngadain permainan-permainan. Nah, biasanya dikumpulkan di sini. Kita lanjut ke ini para pemimpin, dulunya Bapak Direktur Jenderal Anggaran dari masa ke masa. Kemudian ini Direktur Jenderal Perbendaharaan dari masa ke masa. Nah, kemudian ini kita bisa lihat siklus pengelolaan APBN. Jadi
realisasi APBN itu mulainya dari tanggal 1 Januari. Nah, perbendaharaan itu ada di sini, di 3 dan 4. Kemudian ini mekanisme pencairan belanja pemerintah. Seperti tadi, mulai dari sebelum proklamasi sampai dengan saat ini, tata cara pembayarannya mengacu ke PMK 190, PMK 05 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran. Ini apa Bu, mesin apa ini Bu, ngomong-ngomong Bu? Nah, ini namanya mesin stensil. Apa Bu ini? Nah, iya, jadi kalau nyetak banyak kan, kalau sekarang mah bisa langsung ya, Iya. menggandakan dokumen. Iya. Nah, kalau dulu pakai ini. Unik diputar, banget ya. Kan kadang kan kita ada surat edaran gitu yang harus disampaikan kepada seluruh satuan kerja. Nah, itu kan digandakannya. Kalau dulu kan belum ada komputer yang seperti saat ini ya. Di-print bisa langsung. Betul, berapa kita MB? bisa kirim langsung dengan menggunakan WA atau email gitu kan ya. Nah, kalau dulu pakai ini. Banget ini. Kayak mesin stensil, betul. Ini pakai tinta. Ada tintanya. Tapi diputar manual gitu. Sekarang masih ada nggak sih Bu? Ini ada, tapi udah nggak Tapi udah nggak digunakan. digunakan. Ini tahun Iya. 81 Zia. Nah, iya. Sejak tahun 81 ini. Iya. Ini apa nih Bu? Ini mesin potong. Kan kadang nyetak kertasnya banyak, besar. Nah, supaya Buat bisa dijilid mungkin iya gitu. Nah, ini untuk pemotong kertasnya. Jadi memang karena kita banyak terkait dengan peraturan, pencairan anggaran itu kan ada peraturan-peraturan yang harus disampaikan ke seluruh satuan kerja. Kadang kita harus mencetak dengan cepat. Kemudian kita harus sebarkan supaya anggaran negara itu tidak terhambat realisasinya. Nah, kalau ini kaitannya dengan Badan Layanan Umum. Jadi yang disebut dengan Badan Layanan Umum itu adalah kantor-kantor yang tugasnya melayani, tapi dia juga menerima pembayaran. Jadi contohnya misalnya rumah sakit, kemudian ada universitas, kemudian ada layanan lainnya. Nah, ini dikelola untuk BLU itu dikelola oleh Direktorat PPK BLU. Jadi kalau BLU itu, jadi organisasi atau kantor pemerintah itu ada 3 jenis. Yang pertama murni, jadi dia hanya membelanjakan APBN. Nah, jadi dia tidak ada penerima sama sekali, tapi dia menerima alokasi belanja negara untuk pembangunan, untuk membiayai kantornya sehari-hari. Ada juga yang namanya Satker PNBP. Kalau PNBP dia menerima pembayaran dari masyarakat atas layanan yang diberikan, tapi penerimaannya harus disetorkan dulu. Ada batasan-batasan. Nah, dari yang PNBP itu ada lagi namanya BLU. Nah, kalau Satker BLU dia bisa langsung membelanjakan, ada fleksibilitas di situ. Jadi seperti BUMN, tapi dia ada batasan karena dia harus mengutamakan layanan. Nah, kita ini ada launching aplikasi inovasi di Bilang BLU, namanya aplikasi BIOS. Jadi dia yang menghubungkan, kalau tadi SPAN kan kaitannya belanja negara. Nah, kalau ini khusus untuk BLU. Jadi namanya Badan Layanan Umum Integrated Online System. Jadi dia menghubungkan antara Satker, kemudian Kementerian Keuangan dan Dewas atau pokoknya pihak-pihak yang terkait. Ini ada namanya aplikasi BIOS. Kemudian untuk bantuan untuk UMKM, kan pemerintah sekarang kan semakin menggerakkan bantuan untuk UMKM karena UMKM itu berdasarkan penelitian merupakan institusi atau usaha yang paling survive. Jadi ketika kondisi resesi, yang survive itu adalah UMKM saat ini. Seperti kondisi kemarin ya, kita kena COVID.
Ya. COVID kan banyak perusahaan yang akhirnya kolaps, Belum sih, Kak, banyak pegawai di PHK. Tapi berdasarkan penelitian itu UMKM yang paling kuat, dia tahan gitu. Makanya supaya ekonomi tetap berjalan, tapi UMKM-nya juga bisa survive, ada namanya kredit program. Dengan skema biasanya kalau dari UMKM itu ada skema KUR, ada yang baru lagi namanya UMI. Umi. Betul. Apa tuh Bu Umi? Nah, usaha mikro. Nah, itu kalau UMI dikelolanya oleh PIP. Kemudian kalau yang KUR ini disalurkan dengan bekerja sama dengan Pemda, itu disalurkan melalui bank-bank. Dan yang terakhir ini yang menarik, mungkin kita bisa lihat ke yang paling terakhir di sini. Oke, Bu. Nah, Kantor ini nih, ya, Bu, ya. denah sebaran KPPN di seluruh Indonesia. Mungkin banyak kota-kota yang banyak yang belum tahu gitu ya, kayak misalnya KPPN Nunukan. Ini Nah, dia ada di ujung. Ini. Wah, ini udah hampir berbatasan dengan Malaysia ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, itu ada kantor kami itu. Ya, ini filialnya, kantor KPPN filial yang ada di Natuna. Sekarang kita ke ruang sahabat museum ya. Iya, Bu. Pak Kanwil sudah menunggu. Oke. Silahkan. Sekalian mau nanya-nanya juga, Bu. Nanti Iya. kira-kira ke depannya bakal digimanain ini museum ya, Bu, Iya, ya? betul. Ini ruangannya. Silahkan. siap-siap. Pak Kanwil sudah menunggu. Saya pamit mau bertugas lagi. Wah, Oke, makasih siap. banyak ya Iya. Bu udah nemenin kita Hatur nuhun. Sama. keliling-keliling museum ya, seru banget. Makasih Iya, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Silahkan. Siap, Bu. Assalamualaikum Pak Arif. Selamat Bapak, sore. apa kabar? Gaman Pak Kabar baik, Arif. Tesia. Kabar baik. Alhamdulillah. Bapak udah lama nggak ketemu Bapak. Oh iya. Mau ngobrol-ngobrol Pak? Boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan. Nah Pak, tadi kan Tegar sama Zia udah keliling-keliling gitu ya. Tentang melihat koleksi. Iya. Tadi ada juga ngelihat barang-barang gitu dari lama sampai yang terakhir digunakan dan koleksi terakhir gitu ya. Nah, Iya. sebetulnya Pak, kalau kami ingin tahu gitu, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan sama Museum Perbendaharaan ini ke masyarakat? Ilmu apa yang ingin ditransfer gitu ke masyarakat? Iya. Jadi mungkin kita ngambil flashback kenapa museum itu ada di Bandung. Iya. Oke. Nah, pertama karena di Bandung ini adalah gedung heritage yang dulu dibangun oleh Belanda. Ditulisnya seperti itu. Ya. Sehingga pada saat ada ide awal mendirikan museum, itu kita sandingkan dengan heritage. Karena museum itu kan akan selalu membuat flashback data-data dari Ya, sejak betul. pertama kali sampai sekarang. Nah, yang pengen disampaikan ke masyarakat itu bahwa fungsi perbendaharaan yang notabene adalah pengelola APBN dan itu bagian dari Kementerian Keuangan, itu sejarahnya sudah sangat panjang. Jadi sejak Indonesia merdeka pertama kali, pada waktu itu Kementerian Keuangan dibentuk dan ada uang Republik Indonesia pertama kali ditetapkan pada 30 Oktober 1945. Oke. Sehingga pada saat itu Indonesia sudah mempunyai uang Republik Indonesia dan dengan sendirinya seluruh pelaksanaan dari pemerintahan memakai uang Republik Indonesia. Nah, Serentak ya Pak? pada saat serentak itu? seluruh Indonesia itu serentak. Karena sebelumnya kan masih ada uang-uang. Ya, ada gulden, Ya. ada uangnya punyanya Jepang, Iya. sehingga itu sudah tidak dipakai lagi. Dan sejak saat itu berarti pemerintah Indonesia sudah murni mengelola uang sendiri
Dan untuk membiayai operasional pemerintahan itu kan harus ada APBN. Betul. Nah, itu yang akhirnya Ditjen Pendaraan kan sebagai pengelola APBN itu pengen membuat histori sejak perjalanan waktu sejak pertama kali dibentuknya uang. Kemudian dulu APBN-nya nilainya berapa, kemudian berangsur-angsur pergantian menteri, pergantian pemerintahan, dan sampai dengan saat ini. Sehingga kita pengen memberikan edukasi ke masyarakat dan siapapun bahwa sebenarnya ada hal yang sangat penting terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dan juga pengelolaan APBN. Nah Pak, ada rencana nggak Pak, museum ini akan dikembangkan seperti apa lagi gitu Pak? Mengingat kan kalau tampaknya kalau ditingkatkan nggak bisa, karena ini kan bangunan cagar budaya kelas A lagi ya, kelas A nasional gitu. Ada rencana apa lagi ke depannya nih Pak? Nah, paling tidak koleksinya itu akan kita tingkatkan. Kemudian waktu alurnya itu kan saat ini cut off-nya tahun 2015. Berarti sudah 7 tahun itu belum ada update. Padahal selama itu juga sudah ada reformasi-reformasi di Ditjen Pendaraan yang sudah dilakukan. Nah, nanti akan kami tambahkan di sana. Termasuk juga koleksi-koleksi nanti akan menambah ruangan di sebelah belakang sayap belakang itu nanti akan ditambah menjadi huruf L begitu nanti. Nah, di sana nanti akan kita tambahkan pula gedung-gedung di Ditjen Pendaraan dari seluruh Indonesia. Itu penting, makanya seru banget. Nah, misalkan di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini kantor kita ada 12. Ada Bandung, ada 2, ada Tasik, ada Garut, ada Cirebon, ada Sumedang. Nah, nanti akan kita tampilkan di situ. Kemudian nih Pak, tadi kan kita udah keliling-keliling. Terus ada juga cerita mengenai sejarah dari KAA. Apakah di sini pernah ada rapat mengenai Konferensi Asia Afrika juga Pak? Sehingga ini menjadi penting gitu Pak. Nah, sebenarnya masyarakat itu tidak tahu yang namanya Konferensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika itu hanya pada saat rapat-rapat forum paripurna. Jadi pada saat forum besar. Tapi untuk rapat-rapat komisi itu sebenarnya dilaksanakan di sini. Makanya di sini setiap ruangan itu kita namakan delegasi dari negara-negara tersebut. Jadi dulu pada saat di sana pembukaan, besoknya itu semua rapat-rapatnya ada di gedung ini. Makanya ini sangat historis, sangat bersejarah, dan maknanya sangat tinggi. Baik Pak, terima kasih. Tegar sama Zia masih mau jalan-jalan. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih atas waktunya, sehat-sehat terus ya Pak. Hatur nuhun pisan Pak Ari. Mari Pak. Mari Pak, kami mau lanjut. Lanjut ya Pak. Iya. Mari Pak. Ilmunya tambah banyak. Iya, amin. Makasih ya Pak. Terima kasih. Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Sri Mulyani. Sri Mulyani menyampaikan, pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik. Sobat Plesir, Museum Perbendaharaan ini mengajarkan kita untuk lebih tahu dan paham bagaimana mengatur dan mengelola penggunaan anggaran yang diamanahkan oleh rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Betul sekali Zia, perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan yang belum dibiayai anggaran negara pun bisa dilakukan dengan gagah berani. Apalagi kita sebagai penerusnya harusnya lebih maksimal dalam membangun energi ini dengan penggunaan keuangan negara yang baik dan bijak. Semoga bangsa Indonesia selalu maju dan terus maju dalam membangun negeri. Yaps, betul banget Tegar. Di sini banyak sekali tersimpan benda-benda bersejarah dan dokumentasi tentang keuangan negara yang menjadi saksi bisu dalam pengelolaan anggaran negara.
Bangga melihat koleksi-koleksi Museum Perbendaharaan ini ya. Luar biasa perjalanan sejarah perbendaharaan negara dan tersimpan dan tertata baik. Sobat Plesir harus kesini ya dan melihat langsung koleksi-koleksinya. Plesir, hayu!